saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua mendapat kekuatan baru karena Roh Kudus yang ada di dalam kita hidup dan kita beroleh kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah kepada kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Katakan iya Tuhan, itulah aku, itulah saya, itulah kami, itulah keluarga kami, keluarga Allah. Menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita boleh siapkan hati kita, keberadaan kita. Kita siapkan untuk senantiasa menempel erat dengan Tuhan. Untuk senantiasa kehidupan kita adalah kehidupan ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, hari yang baru, kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersama saudara-saudara kami bersama keluarga kami Tuhan. Pagi hari ini mau memuji, menyembah, kami mau beribadah, biarlah kiranya Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan. Dan pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar nanti kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami mau isi hari-hari ini, kami mau isi penuhi hati kami. Sehingga kepenuhan Roh Kudus itu nampak, bisa dilihat dan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau iblis, darah Yesus menguduskan kami. Dan kami mohon kiranya pengurapan dari Allah yang maha tinggi turun atas setiap kami, turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Dan ibadah ini kami berbuka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita harus tetap luar biasa dalam Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita yang berkuasa. Mari kita mau nyanyikan pujian, mari kita memuji nama Tuhan, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan kita semua. Amin. Semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Mari lebih semangat lagi kita menyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi ya, kita mau katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali katakan, ku puji Kau Tuhan, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat saja katakan haleluya. Karena perbuatanmu adalah amin Tuhan. Haleluya. Yes. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. amin, Sekali lagi, masih semangat? amin, Aduh, singernya juga gak semangat. Masih semangat? amin. Amin. Haleluya, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena inilah saatnya bagi kita semua untuk memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara mau menyatakan amin. Keselamatan bagimu Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya bagi nama-Mu saja Tuhan, keselamatan yang ada pada Kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para Anak Domba, pujian kami Tuhan. Pujian Yes. dan kekuatan,
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi lebih semangat. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay, haleluya, terpujilah namamu Yesus. Masih semangat dalam Tuhan tentunya. Amin. Yes. Mari kalau kita semangat memuji nama Tuhan, kita juga mau semangat untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidupmu. Kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, mari kita percaya bahwa itu semua adalah pertolongan dari Tuhan. Dalam setiap kesesakanmu, dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap masalahmu, mari percaya, serahkan pada Tuhan. Letakkan beban beratmu, mendekatlah pada Tuhan. Di dalam kesenanganmu sekalipun, dalam kebahagiaanmu, di dalam berkat-berkatmu, tetap ingat bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Karena hanya dekat padamu saja Tuhan, jiwaku tenang. Karena hanya dekat padamu saja Tuhan, aku dapat duduk diam, merasakan damai dari Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan untuk berserah. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami di dalam harapan padamu Yesus. Ajar kami terus mengimani keselamatan dari Engkau Yesus. Ajar kami terus berpegang kepadamu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan
Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya Tuhan, Yesus, Yesus, Kaulah penyelamatku Tuhan, Kaulah Tuhanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur Yesus, karena Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidup kami Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan yang hidup. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun Tuhan kami berjalan Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu yang kudus, Yesus. Amin, amin Tuhan. Itulah ketenangan dan damai dalam hidup kami, Tuhan. Damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Ku percaya padamu, penyelamatku. Sekali lagi katakan, hanya Engkau yang kami percayai Tuhan. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan yang termegah dan terbesar bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian ini dapat memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini Tuhan. Beribadah yang ada di rumah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan kepadamu. Setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Kau Tuhan, kami tidak dapat melewati segala masalah-masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan selalu menuntun dan menyertai mengiringi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kiranya Kau Tuhan selalu menjauhkan segala malapetaka, sakit, penyakit dari kehidupan setiap kami jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan menjadi berkat pada setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini mendengarkan Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan yang kami dengar menjadi memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Agar tetap iman kami kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan. Tetap berpegang kepada setiap perkataan firman-Mu itu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong di dalam kehidupan kami ini. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan. Agar setiap perkataan firman-Mu tidak berlalu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Agar kami tetap layak Tuhan menerima setiap berkat-berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan GPA Keluarga Allah Kota Modern Tangerang. Terima kasih kalau saya kembali diberikan kesempatan untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu sukacita yang luar biasa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Meskipun kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu, persiapkan catatan khotbahmu, terlebih persiapkan hati, tubuh dan jiwa roh, sehingga kita boleh sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Kalau boleh sama-sama kita kembali berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami mulai ada di minggu yang terakhir, di bulan Mei. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Kalau kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka dalam satu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat ke-13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita boleh ada di minggu yang terakhir 30 Mei tahun 2021. 5 bulan sudah Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita percaya setiap kita anak-anak Tuhan sudah ada Roh Kudus. Kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah hidup dalam Roh Kudus, dan kita sudah mengerti karya Roh Kudus. Hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Bagaimana ketika kita memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menggerakkan kita, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa pikiran ini adalah medan peperangan. Kita menyadari pikiran ini adalah tempat di mana kita mengambil satu keputusan. Pikiran adalah tempat di mana kita mengambil untuk sebuah jangka panjang atau jangka pendek keputusan-keputusan yang kita buat. Dan pikiran ini sangat-sangat sekali menentukan apa yang kita jalani hari demi hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, pikirannya berbeda dengan orang dunia. Sekali lagi, orang yang penuh dengan Roh Kudus, pikirannya berbeda dengan orang dunia. Orang pintar pun, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, orang yang pintar sekalipun ketika dia membaca firman Tuhan, kalau Roh Kudus tidak singkapkan, dia tidak akan mengerti. Karena firman Tuhan ini adalah satu kekayaan yang luar biasa.
Saya punya seorang kenalan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenalan ini merupakan orang yang pintar, sangat, ya bagi saya pintar gitu Bapak Ibu ya, secara ilmu. Tetapi Bapak Ibu ketika dia membaca kitab demi kitab firman Tuhan, ada beberapa hal yang memang dia tidak mengerti. Bagaimana caranya 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang. Bagaimana caranya ketika, mohon maaf, dengan Yesus meludah ke tanah, ludah itu bisa mengelesi mata orang buta dan orang buta itu menjadi sembuh. Dan bagaimana kisah-kisah di firman Tuhan yang di luar nalar kita, di luar kepintaran kita, di luar logika kita. Kenapa? Karena kita harus menyadari sepintar-pintarnya manusia, otak manusia terbatas. Sepandai-pandainya manusia, otak manusia, logika manusia sangat terbatas. Dan karena itu kita perlu Roh Kudus mengarahkan bagaimana pikiran kita, sehingga kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita boleh mengedepankan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kadang-kadang saudara, setan itu tahu di mana celah. Ketika dia melihat hati kita, ketika dia melihat mungkin hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika setan mungkin melihat hati kita baik, tetapi ada kekosongan dalam pikiran kita. Kenapa banyak orang yang hari-hari ini mungkin merasa putus asa? Bahkan sering kita mendengar, aduh pikiran saya lagi kacau, aduh pikiran saya lagi tidak menentu. Dan pikiran ini akhirnya tidak bisa terbuka. Akhirnya banyak orang yang mengambil jalan pintas dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Kita tahu Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, dan kita minta pada pagi hari ini, mari Roh Kudus, arahkan pikiran saya untuk saya memiliki pikiran Kristus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Saya hanya akan membahas 3 poin saja Bapak Ibu. Mari kita buka Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Ini ayat yang pendek dan sangat luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ajak lagi Bapak Ibu membuka Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 9 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Poin yang pertama yang akan saya bagikan tuh Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita diarahkan Roh Kudus, kita memiliki pikiran yang serba mungkin. Sekali lagi, kalau kita minta Roh Kudus mengarahkan pikiran kita, kita mempunyai pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran yang serba mungkin. Kenapa serba mungkin? 2 ayat tadi kita baca. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran ini. Tantangan dunia semakin banyak. Pandemi akan terus berlanjut. Tantangan tersendiri dalam usaha bisnis kita. Tapi kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan bukan hanya bagi Allah, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang membatasi itu justru kadang-kadang pikiran kita. Bisa nggak ya Tuhan ya? Kita lihat ke atas. Bisa nggak ya Tuhan ya? Mungkin nggak ya Tuhan? Kenapa? Karena kita berusaha mengutak-ngatik dengan kepintaran dan kepandaian kita. Nggak salah Bapak Ibu. Anda mulai kuliah, Anda mulai sekolah dan punya ilmu itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ada masalah demi masalah yang tidak bisa terselesaikan hanya dengan kepintaran dan kepandaian kita. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan karya Roh Kudus untuk kita memiliki pikiran yang serba mungkin. Ketika kita menghadapi masalah, kita percaya di dalam kesempitan pasti ada kesempatan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, miliki pikiran yang positif. Kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita bisa. Bukan kita yang bisa, tapi Roh Kudus yang ada memampukan kita. Karena ada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya masalah.
Saya juga punya masalah. Kita semua hidup punya masalah. Dan kita percaya masalah kita tidak ada artinya. Kita sebab kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Ikuti prosesnya Tuhan. Jangan protes Bapak Ibu. Kita percaya firman Tuhan katakan semua akan indah pada waktunya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami hari ini, kita masih punya Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Roh Kudus akan memampukan kita. Ya, tidak ada pikiran yang buntu. Tidak ada jalan buntu bersama dengan Tuhan. Selagi masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selagi masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Selagi kau berjalan bersama dengan Tuhan, masih ada kesembuhan, masih ada mujizat yang akan Tuhan berikan dalam hidupku dan hidupmu. Karena hanya itu yang bisa ditawarkan dari surga. Dunia tidak punya, saudara. Dunia tidak punya. Dunia tidak memiliki mujizat. Dunia tidak memiliki kesembuhan. Dunia tidak memiliki yang namanya pemulihan dan jalan keluar. Hanya Tuhan yang bisa memiliki itu semua. Makanya jangan pernah jauh daripada Tuhan. Dan ketika engkau menghadapi masalah, itulah kesempatan di mana Tuhan akan berkarya, menyatakan mujizatnya dalam hidupku dan hidupmu. Asal engkau tidak bimbang, engkau percaya Tuhan sanggup menyediakan. Amin, saudara. Banyak kesaksian yang mungkin saya dan saudara akan alami. Bahkan yang sebelumnya, bahkan yang akan terjadi. Anda ketika berjalan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wih, keren, saudara. Makanya saudara, pikiran ini kita penting, saudara. Jangan kita isi dengan berita-berita yang negatif. Ya, kita baca berita boleh saudara. Hanya untuk pengetahuan. Kita melihat televisi boleh. Tapi jangan lupa lebih daripada semua itu, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Maka pikiran itu akan terus membawa saudara untuk membawa daripada harapan demi harapan demi harapan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, saudara, mari kita buka dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima, dan saya akan lompat ayat ke-8 sampai 9. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, 8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya lompat ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita tahu Bapak Ibu, kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita juga mengerti bahwa bagi orang percaya tidak ada jalan, tidak ada perkara yang mustahil, selalu ada jalan keluar. Tapi yang kedua, pikiran kita harus bisa mengutamakan kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita semua serba mungkin, serba bisa, ketika kita berdoa, sakit, kita minta sehat, itu benar. Tapi kalau kehendak Tuhan berkata berbeda, kita harus bisa menerima itu. Kita semua manusia pengen yang enak-enak secara daging. Ketika kita punya masalah, kita berdoa diberikan jalan keluar. Amin, puji Tuhan. Tapi jangan lupa apakah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apakah cawan itu lalu? Tidak. Tetap Yesus harus mengutamakan kehendak Bapaknya. Dan dia harus rela mati di kayu salib. Saudara, kita harus berani mengutamakan kehendak Tuhan. Kita selalu berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Kita nggak ngotot, saudara. Manusia tuh kadang suka ngotot. Kalau udah maunya. Tapi ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan, kami tahu
bahwa semua serba mungkin. Kami sudah berdoa, kami sudah berusaha, kami sudah segala sesuatu, tetapi pada endingnya kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, kalau kita mengutamakan kehendak Tuhan, kita tahu ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi, saudara. Saudara, pada waktu saya membuat jadwal pelayanan, saya mengisi satu pelayanan di sekolah minggu. Pelayanan itu tidak dilihat. Ya, saya mau terjun dalam sekolah minggu, saya masuk di pelayanan multimedia, saudara. Nah, saudara, ketika saya melayani multimedia gitu, saudara ya, saya pikir, nih hati-hati dengan pikiran saudara. Saya pikir, saudara, pelayanan multimedia ya bisalah saya gantikan dengan orang lain, gitu ya. Dan sempat saya katakan sama guru-guru sekolah minggu yang lain, tolong gantikan saya, karena saya ada pekerjaan yang lainnya. Saudara, ketika saya meninggalkan multimedia, saya mengerjakan pekerjaan yang lain di luar gereja gitu, tiba-tiba hatiku nggak damai sejahtera, saudara. Ini hanya masalah yang sepele gitu. Dan semakin saya tidak mau untuk kembali melayani di multimedia itu, saya tidak balik ke gereja, hati ini rasanya dak dikduk, padahal cuma pelayanan multimedia. Dan dari situ saya katakan, ampun Tuhan, saya tahu saya tidak bisa melawan damai sejahtera ini. Saya mengerjakan sesuatu jadi nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena saya melawan kehendak Bapa. Saya kembali, akhirnya saya melayani kembali di multimedia dan hatiku lega rasanya. Saudara, kalau hatimu tidak ada damai sejahtera, jangan dipaksa ya. Kalau hatimu mungkin udah ada signalnya, jangan kau paksa. Jangan kau nego sama Tuhan. Kenapa? Karena karena kita semua harus tahu, kita harus belajar mengutamakan kehendak Bapa. Pikiran kita ini, saudara, kita harus mengutamakan kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kalau kita mau memaksakan kehendak kita, kita tahu ujung-ujungnya pasti tidak akan baik dalam hidup kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu di depan ini akan terjadi apa dalam kehidupan kita. Yang pertama, milikilah pikiran yang serba mungkin. Yang kedua, kita harus bisa memiliki pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, saudara, mari kita buka kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Saudara tetap konsentrasi ya di rumah. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pikiran Kristus adalah pikiran yang berfokus pada kekekalan, bukan kekinian. Pikiran yang kita miliki harus bisa berfokus pada kekekalan, cari perkara yang di atas, bukan kekinian, Bapak Ibu. Manusia suka yang kekinian. Oh, ada yang baru, ada yang lagi viral. Langsung manusia, kita semua mencari yang viral itu. Tanaman misalnya, ikan, sepeda lipat, apalagi saudara, makanan lagi viral. Kita nggak mau ketinggalan zaman. Kita langsung buru-buru menghampiri dan kita mengikuti kekinian itu. Tidak salah, Bapak Ibu, tidak salah. Tidak salah, tetapi jangan sampai yang kekinian itu merusak yang kekekalan. Contoh, Bapak Ibu, sekarang banyak orang berkata, udah, jangan pakai Alkitab lagi yang seperti ini, seperti buku ini. Kan pakai HP bisa, boleh, memang bisa, saudara.
Bukannya berarti kita kuno, tidak saudara. Oke, pakai HP, tapi tolong dijamin ketika engkau sedang memakai gadget di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, pastikan bahwa engkau tidak buka sosial media, tidak bermain game, tidak buka Facebook, WA, IG, sehingga pikiranmu kemana-mana. Ya, Anda dikatain kuno, ngapain? Sekarang zamannya udah canggih, nggak apa-apa dikatain kuno, saudara. Nggak apa-apa dikatain kuno, yang penting kuno itu bisa berkenan di mata Tuhan. Jangan yang kekinian, tapi akhirnya kita tidak berkenan. Kita buka dulu. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, saudara. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Apa yang Anda cari sekarang? Perkenanan siapa yang Anda cari? Mari hidup kita mulai mencari perkenanan Tuhan, mencari yang kekekalan. Kita bertanya, Tuhan, kalau saya begini kau berkenan nggak? Tuhan, kalau saya usaha ini kau berkenan nggak? Tuhan, kalau saya melakukan ini kau berkenan tidak? Jangan hanya mencari perkenanan manusia. Percuma ketika manusia mungkin bertepuk tangan dalam hidupmu dan kau dikatakan hebat, tapi di dalam surga di dalam surga Tuhan melihat bahwa kau tidak ada apa-apanya. Artinya nol, artinya sudah. Kenapa? Kita tidak mencari perkenanan manusia itu, tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Saudara, ada satu kisah. Saya tutup dengan satu kisah, dengan kisah para rasul, Bapak Ibu. Kisah para rasul. Kita membuka dari pasal yang ke-7, ayat yang ke-55. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia atau Stefanus itu. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, perhatikan, sedang dilempari, sedang disiksa, sedang dirajam. Apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu ia meninggal. Meninggallah ia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus hanya bicara tentang kekekalan. Stefanus sakit, ya sakit. Bayangkan saudara, kalau dia tidak penuh dengan Roh Kudus, apa jadinya ketika dilempar aja masih bisa berdoa. Seperti Tuhan Yesus ketika dia dilempar, dia katakan, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sama Yesus juga. Ya Bapa, kalau boleh, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau bisa mencari kekekalan itu. Stefanus tidak membalas, saudara. Dia tahu dia harus mengutamakan kehendak Bapa. Stefanus tidak mengingkari panggilannya sebagai martir. Saudara, begitu pula dengan saya dan engkau. Kalau mau ngikutin hati, mungkin kau bisa balas. Tapi ketika kau mengikuti, bersifat memikirkan kekekalan, ketika kau disakiti, engkau belajar berkata, aku mengampuni mereka. Kalau punya Roh Kudus, itu ada buah roh yang dihasilkan. Ya, kalau mau ngikutin kekinian, kenapa nggak dibalas kuno, nggak dibalas? No, kita kalau mikir kekinian, mati kita selesai. Tapi kita mikir kekekalan yang abadi. Kita harus bisa berkata, hari ini aku belajar mencari perkenanan Tuhan. Saudara, ada seorang anak kecil ditawarkan oleh ayahnya. Saudara, ayahnya memegang 2 buah benda.
Di tangan kiri saya ada kelereng atau gundu. Zaman dulu saya sebutnya gundu. Gundu ini besar-besar, saudara. Warnanya berkilau-kilau, kinclong, saudara. Dan di tangan kanan saya atau di tangan kanan ayah itu, ini ilustrasi, saudara, hanya ada barat kecil. Ya mungkin hanya seujung kuku, tapi itu adalah berlian 1 gram. Saudara, kalau mungkin kau bertanya kepada anak kecil, anak balita, ditanyakan, "Adek mau yang mana? Nak mau yang mana?" Anak kecil akan berkata begini, "Papa, aku mau yang tangan kiri, Papa." Wah, gundu. Karena kenapa? Mencolok mata, kilau-kilau. Dan dia tidak tahu artinya berlian itu. Meskipun kecil, tapi nilainya, saudara. Begitu pula ketika kita ditawarkan, mungkin sudah dewasa sedikit, saudara. Mau pilih yang mana? Tentu kita nggak usah pikir 2 kali. Kita pilih berlian karena kita tahu nilai itu. Kita nggak peduli lagi dengan gundu-gundu dan kelereng yang berkilau-kilau, meskipun warnanya sangat mencolok mata. Kita pikir ini nggak ada harganya. Bapak Ibu, semakin kau dewasa di dalam Tuhan, kau harus bisa berpikir bagaimana untuk kekekalan. Kau harus mulai berpikir bagaimana ketika kau harus melemparkan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Dan kau mulai berpikir, Tuhan, apa yang saya harus lakukan sekarang akan berdampak pada kekekalan nanti. Engkau mungkin pilih barang yang kecil, tidak kelihatan, tapi nilainya mulia. Engkau berkata, Tuhan, kalau bisa, Tuhan, saya bisa balas dia. Saya bisa untuk menyakiti dia kembali. Tapi apa yang saya pilih, saya lebih memilih untuk mengampuni. Karena saya tahu ada kekekalan yang mulai harus saya pikirkan. Mari saudara, hari-hari ini kita belajar seperti Stefanus. Dia dengan kekuatan penuh dari Roh Kudus. Ketika dia dilempari, dia masih bisa berdoa. Gak gampang loh saudara, Roh Kudus yang memampukan kita. Gak gampang loh ketika disakiti kita doakan orang tuh gak gampang. Bapak Ibu bisa bayangkan dilempar itu tidak dijelaskan dengan kata-kata apa. Dan saya hanya berangan-angan kalau dia sampai mati berarti dilempar dengan barang-barang yang besar. Atau mungkin batu dan sebagainya, saya tidak tahu, kita tidak mencatat. Tapi ketika dia mati, dia meninggal, saya pastikan yang dilempar itu bukan benda-benda kecil atau benda-benda yang halus. Dan dia mati. Ketika dia mati, surga terbuka, saudara. Dan Allah menyambut dia. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita bertanya dalam hidup kita, Tuhan, apakah saya sudah berkenan di hadapan-Mu? Apakah yang saya lakukan sudah berkenan di hadapan-Mu? Apakah yang saya kerjakan berkenan di hadapan-Mu? Mulai berpikir itu, saudara. Karena hidup kita 70 bahkan 80, 90 kalau kuat, 80 firman Tuhan katakan. Tapi saudara, kekekalan itu sifatnya abadi dan kekal. Mikir saudara, kita mulai berpikir. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus sudah tercurah dan Roh Kudus sudah ada dalam hati dan hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan pada kita, milikilah Roh Kudus yang mampu mengarahkan pikiran kita. Pikiran yang serba mungkin. Bukan karena kita hebat, no. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, kita tahu kita harus belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Pikiran kita ini harus fokus pada kehendak Tuhan. Kita punya pilihan dalam hidup ini. Pikiran kita hari ini pun saudara punya pilihan. Saudara mau beribadah atau saudara masih mau main sepeda dulu, berenang dulu, atau mau jalan-jalan dulu. Pilihan saudara. Tapi anak-anak Tuhan yang dewasa, dia akan mengutamakan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, bagaimana kau memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang berfokus kepada kekekalan, bukan hanya kekinian. Tidak selamanya kekinian itu bisa membawa pada kekekalan. Mungkin Anda dikatakan kuno, mungkin Anda dikatakan ketinggalan zaman. Tapi ketika itu berkenan di mata Tuhan, kita tahu kita berurusan dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pelindungku, penolongku
diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh minta kepadamu, pikiran kami boleh terarah seperti pikiran Kristus. Kalau mungkin saat ini Tuhan, kami dalam keadaan terjepit, ingatkan kami bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Firman-firman menguatkan kami. Tapi kami juga harus belajar mengerti bagaimana kami mengutamakan kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kami. Kami tidak mau berkata kehendak kami dan kami paksakan itu. Tidak. Tapi kami belajar Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kami belajar Tuhan, bagaimana pikiran kami fokus kepada kekekalan. Fokus kepada hidup setelah kami mengakhiri hidup dalam dunia ini, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati umat-umat-Mu GPIA, Keluarga Allah Kota Modern. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama kembali beribadah tatap muka. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Pesan saya, biarlah kita semua boleh tetap semangat, setia sama Tuhan. Dan sampai pada akhirnya kita boleh bersama-sama menjemput Yesus di awan-awan. Untuk kita boleh bersama-sama menuju pada surga yang mulia. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya jauh-jauh dari Pulau Bangka, Bapak Pendeta Yehezkiel Budi dari GPIA Lembah Kasih. Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga, di dalam pengembalaan, dan di mana Bapak berada boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengumuman pada pagi hari ini kita sudah berada di ujung bulan Mei. Ya, nanti tanggal 1 hari Selasa ada IWK, ibadah wanita keluarga Allah, masih lewat Zoom, ya masih lewat Google Link, dan ibadah wanita dimulai pukul 5 sore. Dan doa pagi tetap kita laksanakan. Isi saudara, kehidupan saudara dengan doa. Kita bangun lebih pagi, lebih sehat. Kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Rasakan saudara, ya. Nah, biarlah saudara boleh mendapat berkat di pagi-pagi hari sebelum berbuat sesuatu, sebelum bekerja, kita serahkan kepada Tuhan. Doa pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.15. Dan kemudian doa siang pukul 2 siang, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah saudara, kita tetap berdoa terus untuk supaya kita bisa ibadah online, maksud saya bisa ibadah tatap muka, ya, dan kita berdoa agar pandemik ini boleh cepat berlalu dan tidak semakin ganas, ya. Nah, dengan beberapa klaster baru yang tumbuh setelah liburan panjang, COVID semakin ganas. Tapi kami percaya kita punya kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala kuasa apapun. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau pakai lebih dahsyat lagi.
Engkau pakai dengan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi, sehingga setiap orang yang dijumpai boleh diselamatkan ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu Bapak Pendeta Yeskiel Budi berada, boleh diberkati dan Engkau pakai lagi Tuhan di akhir zaman ini. Berkati keluarganya, berkati sidang jemaatnya Bapa, terima kasih. Dan Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jerih lelah tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan, kami percaya biarlah berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semuanya pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah melaksanakan ibadah, biarlah kami boleh terus menempel erat dengan Engkau. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pagi hari ini bila saudara ingin didoakan secara khusus, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu pada dadamu. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segala permasalahan, pergumulan hidup yang sedang dihadapi, yang Engkau izinkan. Kami percaya Allah turut bekerja. Engkau tolong Tuhan, kami hanya lari kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Jamah Tuhan, lawat setiap hati. Tuhan, bila mengalami permasalahan di dalam keluarga, konflik suami istri, konflik anak menantu, orang tua bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Engkaulah Raja Damai Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengampuni, kami boleh saling mengasihi, lembutkan setiap hati Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, firman-Mu bekerja pada pagi hari ini dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan-Mu. Sekarang angkat tangan-Mu dan taruh, angkat tangan-Mu kanan dan taruh tangan kiri-Mu pada bagian yang sakit. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau izinkan mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah disembuhkan. Dan Engkau telah tanggung, Engkau telah angkat segala penyakit di kayu salib. Tuhan, kami berseru kepadamu, kami berharap hanya kepadamu. Jamah Tuhan, setiap orang yang memegang pada bagian sakitnya, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuatkan, teguhkan imanmu, jangan bimbang. Ampuni Tuhan segala kekurangan kesalahan kami. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan taat melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mempunyai hati yang mengasihi, hati yang ada Roh Kudus, hati yang mengasihi, lain daripada yang lain. Karena Engkau telah taruhkan kasih-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Biarlah hati yang mengasihi, yang telah mempersembahkan bagi pekerjaan-Mu. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda ya Bapa. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Engkau yang menghardik segala belalang pelahap. Engkau yang menghardik segala belalang pengerip, sakit-sakitan, godaan kuasa kegelapan. Oh Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, haleluya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Roh Kudus memberikan kekuatan, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus mendapatkan kuasa untuk boleh menyampaikan kesaksian dan keselamatan, kesembuhan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Agar cakap dalam menanggung Tuhan, menangani COVID-19 supaya ekonomi bisa cepat bangkit kembali. Juga agar pemerintah tidak kendor dengan penerapan prokes Tuhan. Untuk menekan penularan COVID-19 menyebar
memutuskan penyebaran Tuhan COVID-19. Lindungilah Tuhan Indonesia dari bencana alam karena gunung meletus, mengingat dari gunung berapi yang beberapa gunung berapi yang aktif Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tolong Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku. Di masa-masa seperti ini Tuhan, cuaca yang ekstrim ini kami hanya menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Dan terima kasih untuk penderita COVID yang telah sembuh. Berkati para tenaga medis Tuhan yang dalam bertugas agar mereka juga tetap sehat, tidak tertular dan tetap semangat. Kau juga berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungilah Indonesia dari potensi multibahaya akibat cuaca ekstrim ini Tuhan. Bencana alam baik gempa bumi ataupun apapun juga Tuhan yang ada di Indonesia. Bapa di surga, hamba serahkan pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan melimpah ruah atas setiap kami, kasih-Mu Tuhan. Dimanapun suara ini didengar, dimanapun suara ini ada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus terimalah kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan dalam nama Yesus, diberkati. Baik berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, selama 5 bulan Tuhan di tahun 2021, Januari sampai bulan Mei, dan ini tanggal yang terakhir di bulan Mei. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu dan kami menyerahkan kembali hari-hari depan ini ke dalam pemeliharaan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak yang bersekolah Tuhan. Kau juga lindungi, jaga dan hantar mereka. Ibu bapa yang mencari nafkah besok pagi Tuhan kembali, biarlah Engkau bukakan jalan Tuhan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, dan Engkau berkati mereka satu persatu, baik yang berwira swasta, karyawan dimanapun mereka berada, mereka juga beroleh berkat yang dari Tuhan, perlindungan, dijauhkan dari segala virus penyakit apapun juga. Kuasa darah Yesus lebih besar dari segala apapun kuasa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Kami percaya, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu sehingga kami beroleh kekuatan dan hidup baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saudara, kita percaya, kita yakin dan percaya kuasa Allah ada dan hadir di tengah keluarga kita, di hati kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan pada pagi hari ini biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan mengiringi kita semuanya. Shalom. Haleluya, tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tetap jalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Dan ingat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.